الحمد لله الذي وحد قلوب المؤمنين بالإيمان وحذرهم من الفرقة والخصومة والعدوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم الميزان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقدوة للإخوان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا الدين بالعدل والإحسان. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menganugerahkan nikmat iman sehingga kita kaum muslimin dipersatukan dalam tauhid. Dia pula yang menurunkan Islam sebagai petunjuk hidup sekaligus menjadikan persaudaraan sebagai sumber kekuatan umat. Atas berkat rahmatnya kita memperoleh kesehatan dan ketentraman sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya yang mulia untuk menunaikan salat Jumat dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan agung yang menyatukan umat dengan kasih dan sayangnya serta menegakkan hak masyarakat dengan penuh keadilan. Semoga pula tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh apa yang menjadi perintahnya serta menjauhi apa saja yang menjadi larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hari ini kita menghadapi kenyataan bahwa perbedaan seringkali dijadikan alasan untuk saling menjatuhkan. Seringkali dijadikan alasan untuk saling bermusuhan, bahkan kerap memicu pertumpahan darah antar sesama. Padahal ukhuwah Islamiyah menuntun kita agar sesama muslim saling menolong, menjaga kehormatan dan tidak merendahkan satu sama lain. Jika ukhuwah ini kita rawat, umat Islam akan tampil sebagai kekuatan yang membawa kedamaian, bukan perpecahan. Sebab di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dijelaskan, seyogyanya kaum muslimin tidak boleh berseteru, bermusuhan, apalagi saling menumpahkan darah, karena hakikatnya semua umat Islam itu bersaudara dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu kelak dirahmati. Al-Wahidi dalam kitab Al-Wajiz fi tafsir kitab Al-Aziz, dalam kitabnya menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara dengan asas agama dan persatuan bangsa. Karenanya tidak boleh sampai berselisih, apalagi saling membunuh. Al-Wahidi memaparkan, innamal mu'minuna ikhwatun fid dini wal wilayah fa aslihu baina akhwaykum idza ikhtalafa waqtatala wattaqullaha fi islahi dzatil bain la'allakum turhamun kay turhamun bih. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara dalam agama dan bangsa. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu jika mereka berselisih dan saling bertikai. Bertakwalah kepada Allah dalam usaha memperbaiki hubungan di antara kalian agar kalian mendapatkan rahmat-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak hanya dalam urusan ukhuwah Islamiyah, sebagai upaya merawat relasi internal antara sesama umat Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menekankan kepada segenap hambanya untuk merawat ukhuwah wataniyah sebagai sarana untuk menjaga persatuan dalam bingkai kebangsaan. Karena seperti yang telah maklum atau yang telah kita ketahui, kita hidup dalam sebuah bangsa yang majmuk dengan beragam suku, bahasa, dan keyakinan. Disinilah pentingnya ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa, yang menjadi fondasi kokohnya persatuan Indonesia. Sebab tanpa dasar semangat kebersamaan ini, kita akan mudah dipecah oleh kepentingan sesaat, perbedaan pandangan politik, atau provokasi yang menebar kebencian. Padahal bangsa kita hanya bisa maju jika semua anak negeri ini saling mendukung dan saling menghormati. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan segenap hambanya untuk selalu merawat kebersamaan dan persatuan dalam ukhuwah wataniyah ini, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu
yang artinya berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah. Janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Kemudian Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi menyimpulkan dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran, wal makna kulluhu mutaqaribun mutadakhilun fa inna Allah ta'ala ya'muru bil ulfah wa yanha 'anil furqah fa innal furqah halakah wal jama'ah najah. Yang artinya semua makna dari penjelasan ulama tentang Quran surat Ali Imran ayat 103, yakni saling berdekatan dan terkait. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk hidup dalam keharmonisan dan melarang perpecahan. Sebab perpecahan adalah kehancuran, sedangkan kebersamaan adalah keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari apa yang telah kita renungkan hari ini, jelaslah bahwa ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah adalah fondasi yang harus kita jaga bersama. Persaudaraan sesama muslim menguatkan iman dan amal kita, sedangkan persaudaraan sebangsa menjaga rumah besar Indonesia agar tetap kokoh dan bermartabat. Tanpa ukhuwah kita akan mudah rapuh oleh perpecahan. Karena itu mari kita perbuat persaudaraan dengan saling menghargai, saling mendukung dan saling menolong dalam kebaikan. Jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan alasan untuk bermusuhan. Dengan ukhuwah yang kokoh, baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah wataniyah, fa insyaallah bangsa ini akan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan penuh keyakinan dan persatuan, kemudian menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.